Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini, lebih baik putus cinta daripada putus asa. Ini Masya Allah masih ditemani Dara Arafa di studio. Sebelum kita lanjutkan lagi, tausiah dari guru-guru kita kasih kesempatan kembali nih buat Dara nih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Boleh silakan. Masih ada nih satu pertanyaan lagi. Boleh silakan Dara. Nih ketika kita merasa putus asa dan bingung harus melakukan apa nih Ustadz Abi, ada nggak sih satu kalimat yang bisa membukakan pintu rezeki dan memiliki keajaiban yang luar biasa? Oh, kita tanya kalimat yang bisa membuka pintu rezeki dan menyelesaikan segala masalah juga ya. Iya betul. Ada nggak nih? Ustadz Maulana dulu mohon izin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula quwata illa billah. Kalimat ini yang paling bagus kita ucapkan. Ketika kita dapat rezeki, menjemput rezeki, menunggu rezeki, Allah yang kasih, Allah yang cukupkan, dan Allah yang jaga. Inilah kalimat yang paling bagus untuk kita ucapkan. Makanya pada saat kapan kita baca? Tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap saat. Apalagi kalau ibu sudah dapat uang itu diatur-atur. Dikasih sama suami, uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya telah baca lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Jadi segalanya diserahkan kepada Allah lagi, supaya Allah yang cukupkan. Kadang-kala manusia, aku bisa ngatur kok, cukup kok, enggak boleh begitu. Ibu, Bu, pernah ada hajatan? Pernah. Pernah. Kalau hajatan ibu lagi berdiri nunggu tamu tapi pikiran kita ke makanan. Cukup gak? Iya benar. Aduh. Salah satu bentuknya adalah itu juga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Dari Abi ada yang mau ditambahkan silakan. Masya Allah kalau tadi satu kalimat bahkan ada satu kata. Satu Bisa kata ada membukakan lagi. pintu Lebih singkat Saya lagi. satu kalimat. Iya. Abi, ya Allah satu kata. Satu kata bisa membukakan Pasti semua ibu rezeki. suka. Langsung. Ya. Apa coba sebut nama Allah dengan cinta dan mahabbah kepada Allah terbuka semuanya. Oh. Gimana cara? Allah. Iya, Satu, dua, tiga, Bu. Dinyebut nama Allah mungkin dalam Qiyamul Lail menyebutkan dengan hati cinta yang ada Allah, maka semua akan terbuka. Contohnya Nabi Muhammad SAW ketika dibawa dengan pedang yang ada. Siapa yang akan menjagamu dari pedangku ini ya Muhammad? Oleh Dokter. Rasulullah menjawab satu kalimat. Allah, jatuh orang itu. Kenapa? Karena Allah nolong seseorang yang mencintai Allah dengan satu kalimat. Allah saja. Itu Masya Allah ya, kurang lebih seperti itu Dara jawaban dari guru-guru kita ini Masya Allah. Tadi ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Ada bahkan lebih singkat lagi menyebutkan kata Allah dengan rasa cinta yang penuh. Ya, yang luar biasa Jangan ini Masya begitu, Allah. Allah. Allah jutek amat katanya. Ya ampun, jangan gitu. Ya Allah, makasih banyak Dara. Tepuk Makasih, tangan dong buat Dara. Pertanyaannya bagus banget, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustadz Maulana tentang bagaimana agar kita dapat menjalankan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya dengan lapang dada dan ikhlas. Dilanjutkan dengan doa dari Ustadz Abi Maki. Doa dalam keadaan terpuruk dan diteguhkan hatinya supaya kita tidak gampang putus asa. Yang pertama kami mohon waktunya Ustadz Maulana, silakan mohon izin. Baik, buat semua yang lagi punya masalah. Yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan, yang kadang-kala merasa bahwa belum dipenuhi hajatnya, yakinlah. Ketika kita dapat cobaan dari Allah kepada kita, bagaimana supaya kita bisa berlapang dada? Ingat, orang yang diuji itu adalah orang yang ikut ujian itu adalah orang yang sekolah. Bu, orang yang jatuh power bandnya adalah orang yang punya power band. Orang yang hilang dompetnya berarti punya dompet. Ada orang tidak pernah hilang dompetnya karena memang tidak punya. Sudahlah. Sudahlah. Ketika ujian itu datang, berimanlah kepada Allah. Masalahku besar, tapi Allah Maha besar. Sudah. Tidak mungkin Allah menguji saya di atas kemampuan saya. Itulah timbulkan keyakinan. Ayo. Bersabarlah. Mampu marah tapi tahan. Mampu
sabar, sabar, sabar. Dan sabar itu di awal. Mungkin kita lihat ceria, senyuman. Tapi bisa jadi itu ada sesuatu yang disembunyikan dalam hatinya. Bisa jadi ada masalah. Orang tidak tahu. Orang boleh berkomentar terhadap diri kita, tapi dia tidak tahu siapa kita. Dan dia tidak tahu apa masalah yang kita rasakan. Menyikapi komentar-komentar orang, netizennya yang mengurus, yang kayaknya lebih tahu daripada diri kita, yang lebih mengurus diri kita. Bagaimana menyikapi? Lebih banyak-banyak sabar aja sih aku. Banyak-banyak istighfar. Cuman kadang kalau ada yang lebih kata-kata yang lebih menyakitkan gitu, kadang suka bikin air mata keluar gitu. Kadang orang Coba ungkapkan perasaannya kepada orang-orang yang lagi nonton. Mungkin mereka belum tahu diri kita. Belum tahu masalah kita lebih berat. cuma mau bilang kalau setiap orang pasti punya masalah. Dan setiap orang pasti punya kemampuannya sendiri untuk ngatasin semua masalah. Coba minta kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, Ampuni dosa-dosaku. ampuni dosa-dosaku. Lindungilah aku dan keluargaku. Lindungilah aku dan keluargaku. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk menjalani segala cobaanmu. Pernah enggak kita merasakan perasaan yang dirasakan oleh keluarga kita? Ibu kita, ayah kita, orang-orang yang mencintai kita, dan orang-orang yang kita cintai. Makasih banyak kepada keluarga yang senantiasa mendukung kita dan menerima kita apa adanya. Silakan. Aku mau bilang makasih banyak sama mama, sama papa, semua keluarga yang udah pernah support aku dalam keadaan seburuk-buruknya aku. Cuman mereka yang ada di samping aku. Walaupun terkadang karena aku masih labil, emosinya masih tinggi, masih suka bikin mama sedih. Pernah membuat mama nangis. Pernah membuat mama terluka. Tapi apa balasan mama terhadap diri kita? Apa balasan mereka? Justru kalimat yang santun, yang penyayang, dan doa-doa. Untuk itu, kepada pemirsa dimanapun berada, jamaah Islam Indah, kita akan mengikuti doa yang akan diajarkan oleh Abi Maki. Bagaimana doa dalam keadaan terpuruk dan bisa teguhkan hati supaya kita tidak gampang berputus asa. Subhanallah, keadaan yang memang tidak bisa kita hindari, berbagai macam kesulitan. Satu saat sebelum doa ini kita bacakan, sahabat Rasul SAW berada di masjid dalam keadaan humum, ghumum, huzn. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesedihan, sampai wajahnya terlihat murung. Duduk di masjid. Rasulullah tiba, dia mengatakan, wahai sahabatku, apa yang telah membuat engkau bersedih? Laki-laki ini adalah Abu Umamah. Rasulullah katakan, ya Aba Umamah wa mahammuka wa maghammuk. Apa yang membuat engkau bersedih? Dan apa yang membuat engkau ini kelihatannya sangat-sangat sulit untuk ceria? Dijawab dengan kata-kata, ya Rasulullah, ad-duyun, hutang-hutangku yang begitu banyak. Bisnisku yang tidak lancar. Berbagai macam penipu datang ke hadapanku. Pokoknya ini kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasulullah katakan, ya Aba Umamah, maukah aku ajarkan satu doa? Baca setiap pagi dan setiap sore, maka Anda akan segera keluar dari kesulitan apapun yang sedang Anda hadapi. Subhanallah. Diajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ini doa yang sangat ampuh sekali. Abu Umamah doa setiap pagi, doa setiap sore. Subhanallah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan yang mungkin akan selalu mendampingi kami. Lalu dikatakan lagi wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dalam beberapa saat saja semua utang-utang bisa dilunasi, semua kesulitan-kesulitan terlampaui dan kebaikan-kebaikan dapat kepada dirinya. Sama-sama kita bacakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang berada dalam kesulitan saat ini, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Islam itu indah. Dalam keadaan kesulitan, Allah bukakan dari berbagai macam kesulitannya dan Allah berikan kemudahan yang indah dan keberkahan yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak milenial dimanapun kalian berada, guys, setiap engkau mengalami kesulitan, setiap engkau mengalami ingin putus asa di luar sana, ingatlah selalu firman Allah, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, bahkan Allah masih sebutkan mereka hamba-hambaku yang aku sayangi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, karena Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, dan Allah Maha besar daripada segala-galanya. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, janganlah putus asa.